Sehingga buat saya seorang KOL itu adalah orang yang harus bisa dipegang omongannya. Tidak boleh seorang KOL bilang hari ini A besok B. Gak boleh. Apalagi menyesatkan. Itu buat saya adalah red flag banget. Kuncinya adalah memfilter orang-orang yang memang layak menjadi seorang KOL atau influencer tersebut. Sejak kecil saya cuman pengen jadi dampak aja sebenarnya. Saya punya hidup saya itu jadi impact buat banyak orang dan bisa memberkati banyak orang. Saya dari zaman dulu di tour, saya memegang satu kunci, yaitu adalah kita harus jadi orang yang punya integritas. Integritas. Yes, jujur, integritas. Itu yang saya pegang. Tapi saya terharu ketika saya baca. Salah satu yang saya baca adalah terima kasih Om Ben. Berkat ketemu Om Ben, saya bisa beli 2 rumah. Wis. Oke, ketemu lagi di acara The Fitpo Show, podcast yang membahas tentang ekonomi dan keuangan dan investasi. Kita akan membahas dengan santai terkait dengan Key Opinion Leader atau KOL di industri saham. Saat ini di industri investasi modern ada profesi yang cukup naik daun, itu namanya KOL saham. Nah, hari ini kita mau belajar terkait dengan profesi ini, tantangan dan cerita di baliknya. Dan dengan orang yang tepat hari ini saya bersama dengan Om Ben. Ketemu lagi Om Ben. Iya, ketemu lagi Pak. Saking groginya sama Om Ben. Om Ben, udah berapa lama Om Ben sebagai KOL di saham? Saya itu kalau ngomong KOL sebenarnya awalnya nggak KOL saya Pak. Jadi saya itu nggak tahu ya, akhirnya nyemplung juga di dunia seperti ini karena tadi kan Pak Firman bilang ya, KOL adalah sebuah tren yang menjanjikan ya. Betul. Sebuah fenomena baru kan. Betul. Seperti itu. Pada awalnya saya itu kan bermula dari seorang trader. Iya, saya seorang profesional trader, full time trader seperti itu, dan memang passion saya itu ngajar, berbagi. Ya, saya punya komunitas, saya berbagi di sana, saya punya metode, saya berbagi di sana. Tapi lama kelamaan tuntutan dari teman-teman aja sebenarnya yang membuat saya jadi KOL. Karena terbentuk karena ya beberapa perusahaan mulai pakai saya untuk ya memperkenalkan produknya, dan akhirnya saya jadi KOL juga pada akhirnya kan seperti itu. Pada awalnya enggak, saya tuh tidak punya cita-cita untuk jadi KOL. Ya, saya cita-citanya adalah saya tuh sejak kecil saya cuman pengen jadi dampak aja sebenarnya. Saya punya hidup saya itu jadi impact buat banyak orang dan bisa memberkati banyak orang. Oke. Tapi saya waktu itu nggak tahu caranya. Karena tidak ada yang namanya media sosial waktu itu, tidak ada yang namanya KOL, tidak ada yang namanya komunitas online, ya kan? Nggak ada podcast seperti ini waktu itu. Iya. Nah, bersyukurnya ketika saya menemukan di masa pandemi, saya menemukan bahwa saya itu bisa menjadi berkat banyak orang, bisa membuat orang-orang yang malah investasi ya seperti itu ya. Jadi mereka nggak tersesat. Akhirnya, wah ini passion saya. Nah makanya kembali di sini. Jadi kalau ngomong kapan jadi KOL bingung juga ya, kapan ya. Tapi saya memulai edukasi untuk online ini di tahun 2020. Berarti pada saat pandemi. Yes. Jadi dengan kata lain menjadi KOL itu tidak direncanakan. Bahkan tidak terpikir sebelumnya. Tidak terpikir. Tetapi akhirnya jadi seorang KOL. Yes, mau nggak mau karena ya udah market memang mintanya seperti itu. Seperti itu. Om Ben, berarti 2020 ya mulai aktif ya. Awalnya berarti sebagai professional trader. Iya. Berarti yang mendorong jadi KOL adalah karena berbagi dalam sebuah community, lalu akhirnya karena juga Om Ben suka mengedukasi, mengajar. Itulah yang membuat akhirnya terbentuk seperti sekarang. Yes, betul banget. Jadi ada sekarang lagi kerennya namanya finfluencer ya. Iya, finfluencer katanya seperti itu. Financial influencer. Yes, betul. Nah, Om Ben berarti terjun di awalnya itu adalah di 2020 ya. Saat aktif pada waktu itu orang udah nggak tahu mau ngapain karena semuanya dikurung di rumah dan mereka nggak ada cara lain untuk aktivitas mereka coba trading. Yes. Dan itu ketemu dengan Om Ben yang pada waktu itu sudah menjadi seorang professional trader. Jadi begini, saya itu juga gabut.
Ya kasarnya nggak ada kerjaan, pandemi. Saya biasanya seorang tour guide kan. Saya seorang tour guide Jepang dan New Zealand. Di tahun 2020 saya masih ingat akhir Februari tanggal 26 kalau nggak salah saya kembali dari Jepang. Ya itu di Jepang udah mulai ya sedikit panik-panik lah, orang udah mulai rush di supermarket untuk beli bahan pokok. Tapi saya nggak pernah berpikir bahwa Indonesia bakal kena, nggak pernah, karena dulu kan ada flu burung, kita nggak kena juga kan. Ya waktu itu. Nah saya berpikir ya udah saya balik. Ya saya bulan Maret akhir ada tour lagi sebenarnya di Jepang. Ya dan ya udah. Saya sembari saya mengerjakan tour saya juga berinvestasi kan, trading seperti itu, berinvestasi kalau ada senggang atau memang saya lebih ke arah swing trader seperti itu. Nah, pada akhirnya ya ketika market stagnan, di lockdown semua ya, stagnan semua, saya nggak bisa keluar, semua kerjaan saya di cancel, otomatis saya di rumah kan. Nah, saya di rumah ini kan pertama kali sejak tahun 2015 saya diem di rumah. Mas saya nggak bisa diem di rumah orangnya. Dan itu membuat saya stres berat sejujurnya. Biasanya saya hidup saya itu setengah tahun di luar negeri, setengah tahun di Indonesia soalnya seperti itu. Nah ini harus full di rumah, dan saya waktu itu di kota kecil, di kota Ungaran ya, provinsi Jawa Tengah, di Semarang. Tapi masih setengah jam lagi ke pinggiran, jadi benar-benar nggak ada apa-apa loh di sana. Nggak ada mall, nggak ada apa-apa. Kalau mau hiburan ke Semarang juga lockdown semua, nggak ada apa-apa. Akhirnya ya udah saya bikin yang namanya YouTube pertama itu. Dan itu benar-benar saya bikin pakai handphone. Saya pakai handphone. Ya, saya pakai screen record, saya taruh di depan meja saya. Saya mulai tarik-tarik garis buat analisa teknikal pakai handphone murni. Jadi saya sampai download, terus kemudian saya upload di YouTube. Dan itu saya sampai belajar bagaimana cara bikin channel, ya, bagaimana cara bikin screen recorder. Itu awal-awal belajar seperti itu, Pak. Dan itu benar-benar kalau saya lihat video saya pernah, saya ketawa. Ini orang nggak bisa ngomong, ngapain nih coba-coba. Saya bukan orang yang bisa ngomong di depan publik seperti sekarang. Saya tuh orang yang cukup gagap pada awalnya, dan saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa public speaking di depan umum gini, nggak bisa. Dan saya sangat tidak terpikirkan saya berada di podcast seperti ini. Jadi yang mendorong Om Ben waktu itu di YouTube dan lain-lain itu berarti apa? Jadi saya cuman pingin teman-teman itu ngerti saham. Jadi saya bikin itu tiap hari 20 saham yang menarik. Saya bikin tuh misalnya BBRI, saya udah cari kan 20 saham. Saya bikin, kemudian saya bikin survei di teman-teman di komunitas para pencari cuan saya di BPC, mau dianalisis saham apa? Analisis ini Om Ben, ini. Dan waktu itu kan banyak sekali teman-teman baru trader kolonial ya katanya ya, generasi kolonial seperti itu, teman-teman yang masuk gara-gara pandemi, dan mereka belajar, dan di situ saya bikin. Dan ternyata setelah saya bikin, responnya bagus banget. Akhirnya saya bikin tiap hari kan. 1 bulan, 2 bulan, saya mulai mikir, wah ini harus lebih profesional lagi nih. Saya mulai belajar menggunakan laptop yang di screen-nya bagaimana, pakai program-program seperti itu untuk bikin konten, bikin apa. Nah, saya mulai belajar untuk mengembangkan di situ. Bermula dari apa? Bermula dari saya pengen bantuin teman-teman aja. Tapi malah responnya bagus banget. Dan orang yang masuk dalam komunitas saya dari 200 dalam 3 bulan jadi 1000. Gara-gara saya bikin seperti itu aja. Oke. Menarik ya. Berarti awalnya justru seorang tour guide ya? Iya. Oke. Nah, sekarang masih menjalankan profesi itu? Enggak. Sudah enggak karena ya saya udah merasa saya udah semakin berumur ya. Kalau bawa tour terus kayaknya udah nggak kuat nih fisiknya. Dan saya menemukan hidup saya yang baru, passion saya ketika saya memberikan edukasi dan mengajarin banyak orang seperti itu. Jadi memang sekarang passionnya adalah mengajar. Yes. Om Ben, berarti sekarang udah nggak tour guide lagi ya? Iya. Nah, tetapi sering jalan-jalan juga berarti? Iya, kalau jalan-jalan emang udah hobi. Udah hobi ya? Itu hobi aja. Nah, berarti menjadi seorang trader juga hobi juga? Sebenarnya bukan hobi ya, karena udah sebagai profesi menurut saya. Karena saya nggak punya mata pencarian lain kecuali trading. Iya kan? Jadi ya mau nggak mau kan harus make money kan seperti itu. Kalau enggak ya saya nggak dapat gajian, sesimpel itu kan. Nggak dapat gajian ya, makanya harus make money di market seperti itu. Jadi dengan kata lain ini tanda kutip terpaksa atau dipaksa? Dipaksa oleh keadaan. Dipaksa oleh keadaan. Yes. Berarti kalau disuruh memilih antara tour guide sama seperti sekarang, Om Ben memilih yang mana? Sekarang. Lebih enak yang sekarang atau yang dulu? Bukan masalah enak-enak. Masalahnya adalah ternyata saya menemukan passion saya. Tadi saya di awal ceritakan saya ingin menginfluence banyak orang. Saya ingin hidup saya berdampak. Bagaimana cara berdampak kalau kita tidak menjadi seorang public figure?
kan seperti itu. Semakin kita jadi public figure, semakin kita didengarkan sama orang kan. Iya kan. Dan itu butuh proses kan. Nah ketika saya akhirnya berada di podcast Transvision seperti ini kan, ini puji Tuhan banget. Ini bukan sesuatu yang saya pikirkan sebenarnya kan. Ternyata saya bisa sana sini ya. Dan puji Tuhannya kalau saya lihat di Instagram saya bisa menginfluence orang di Eropa, di Australia, di Jepang. Ya kan. Saya lihat demografinya, ada juga nih 5% Jepang, 3% Australia, Malaysia. Nah, akhirnya kan benar-benar ini akhirnya mimpi saya, passion saya ini bisa terpenuhi di dalam pekerjaan saya sekarang. Dan benar-benar menjadi seorang yang menginfluence ya. Yes, betul. Oke, nah sekarang sebagai seorang KOL, Key Opinion Leader yang opininya kadang didengar nih. Iya. Ya. Dan saya melihat bahkan sekarang menjadi KOL tuh tanda kutip seperti seorang nabi. Apapun yang dia omongkan, nah itu dipercaya, didengar gitu loh. Ya, nah tanggung jawabnya sebagai seorang KOL itu menurut Om Ben apa? Bagi saya apa yang saya omongkan itu saya harus bisa mempertanggungjawabkan. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Yes, itu saya pegang. Saya dari zaman dulu di tour, saya memegang satu kunci, yaitu adalah kita harus jadi orang yang punya integritas. Integritas. Yes, jujur, integritas. Itu yang saya pegang. Karena begini Pak, tour saya itu online. Saya tuh nggak punya kantor dulunya Pak di tour. Sampai sekarang sampai tutup pun nggak punya kantor. Waktu tour itu tuh online. Pure online. Oke. Bagaimana saya bisa membuat orang percaya sama saya, transfer ke saya tanpa ketemu saya? Iya, menarik itu. Iya kan? Itu yang saya pegang. Saya membuat sebuah sistem di mana ketika orang transfer, saya bilang maksimal 1 kali 24 jam saya issue tiket kamu yang sudah confirm. Kamu bisa cek di websitenya. Kalau di tour lain kan enggak Pak. Tour lain kan hanya bookingan aja. Kalau saya udah confirm pegang tiket. Itu yang saya pegang dari awal. Dan akhirnya apa? Mulut ke mulut. Itu yang membuat orang percaya. Bahkan saya yang saya sampai nggak menyangka itu ada satu sekolahan buat studi tour ke Jepang. Siswanya ada 50 orang di Kalimantan sekolahnya Pak. Kita tidak pernah ketemu Pak. Sampai di hari ya. Gila kan? Sudah lunas. Kalau saya kabur bagaimana? Iya. Pertanyaannya kenapa orang itu bisa percaya sama saya? Nah itu gimana tuh? Resepnya apa tuh? Resepnya adalah saya menunjukkan integritas. Apa yang saya omongkan orang bisa pegang. Saya bilang A, ya terjadi A. Saya pernah di tour juga, saya salah kasih spek. Saya harus nombokin duit. Saya udah ngomong, tournya begini ya begini. Saya tidak akan merubah spek. Karena apa? Saya adalah orang yang harus dipercaya omongan saya. Apapun yang terjadi saya harus bisa dipegang. Di KOL juga sama. Apapun yang saya lakukan saya harus bisa dipegang. Dan saya percaya orang itu bisa merasakan dan mengerti mana orang yang punya integritas, mana yang tulus, mana yang jujur, mana yang bohongan. Betul. Orang bisa melihat. Nah itu yang saya pegang sampai sekarang. Sehingga apa? Sehingga buat saya seorang KOL itu adalah orang yang harus bisa dipegang omongannya. Tidak boleh seorang KOL bilang hari ini A besok B. Gak boleh. Apalagi menyesatkan. Itu buat saya adalah red flag banget. Karena saya mengerti banyak orang yang akan menderita kerugian gara-gara omongan saya. Kalau saya gak bisa mempertanggungjawabkan perkataan saya, jangan sampai saya bikin orang tersebut menderita. Kalau orang tersebut menderita, dia akan berkata-kata yang buruk kepada saya, berdoa buruk pada saya, iya kan? Itu nggak bagus buat saya. Saya lebih suka orang berkata, Om Ben terima kasih ya, berkat Om Ben, saya kenal Om Ben, hidup saya berubah. Bahkan yang saya terharu sekali ya Pak ya. Saya itu kan di komunitas saya itu kan ada teman-teman yang udah lama, ya karena waktu di pandemi itu ya, jadi komunitas besar. Karena kan mereka cerewet-cerewet tuh. Banyak yang terganggu kan. Saya bilang, yang cerewet-cerewet ini kita buat grup lain. Supaya yang lain gak keganggu. Ya nanti mau lihat analisa bingung. Karena ngomong terus panjang. Dan chattingnya bisa kalau ke skip ribuan. Akhirnya saya pindahin tuh satu grup. Pindah satu grup rame lagi. Mengerucut lagi. Sampai akhirnya ketemu 20 orang Pak. 20 orang yang sangat benar-benar rewel ya. Yang benar-benar rewel dan kita jadi teman. Dan saya bersyukurnya Pak. Ketika tahun 2021, setahun berlalu setelah pandemi, itu banyak yang kasih saya gift. Saya nggak lihat giftnya ya, tapi saya terharu ketika saya baca. Salah satu yang saya baca adalah terima kasih Om Ben. Berkat ketemu Om Ben, saya bisa beli 2 rumah. Wis. Berkat Om Ben ngajarin saya di PPC, saya bisa
berubah ekonominya. Saya bisa mandiri secara finansial sekarang. Saya yang darinya pegawai kantoran, saya seorang sales motor. Sekarang saya bisa pegang uang dan saya bisa beli rumah secara cash sendiri. Saya bisa punya mobil. Itu membuat saya wow, amazed banget gitu loh. Bahkan ketika waktu itu saya di tahun 2021 saya menyepi di Bali ya karena saya punya masalah pribadi. Mereka datang ke Bali. Mereka datang memberikan dukungan dan kasih gift. Dan satu orang waktu itu menjuarai trading competition di sebuah sekuritas waktu itu. Dan ternyata saya baru tahu, diceritain teman-teman yang itu. Orang ini bilang kalau saya sampai juara 1, semua hadiah dari sekuritas itu saya beliin sesuatu buat Om Ben. Dan itu nilai ratusan juta. Jadi waktu dia di Bali, dia tuh bawa barang-barang branded buat saya. Saya bilang, saya melongo. Hah? Kamu bawain apa ini? Ini ada tas Om Ben, ini ada baju, ini ada dompet. Dan itu masih saya pegang sampai sekarang. Dan masih saya simpan. Sebagai kenang-kenangan bahwa, oh saya pernah merubah hidup orang tersebut. Nah ini adalah KOL sejati buat saya. Jadi saya punya standar yang memang harus bisa dipertanggungjawabkan di depan publik. Seperti itu Pak. Oke. Berarti tujuan awal yang ingin menjadi hidupnya berdampak bagi banyak orang langsung terbukti ya. Iya bisa. Dengan orang tersebut ya. Iya betul. Oke. Wah, saya sampai dengarnya merinding loh. Iya, saya juga saya merinding Pak. Ini karena saya begitu ingat, wow, ternyata apa yang saya lakukan yang mungkin buat banyak orang saya itu menyebalkan ya kan. Mungkin buat banyak orang saya itu nggak dinilai. Tapi buat beberapa orang apa yang saya lakukan ini sangat berharga buat mereka. Iya. Gitu loh. Iya. Oke, ada banyak KOL ya di investasi di saham yang saat ini berjamuran ya. Tetapi saya udah memantau terkait dengan beberapa KOL. Nah salah satunya adalah orang yang tepat ini yang saya undang untuk bicara terkait dengan KOL di saham. Nah tadi terkait dengan suka duka ya kok, sukanya ya Om Ben ya. Ada suka yang lain nggak? Saya tidak memiliki sebuah kesukaan kecuali melihat orang itu berterima kasih dan hidupnya berubah karena apa yang saya lakukan. Itu yang paling top. Ya, topnya seperti itu. Jadi kalau saya melihat orang, saya suka baca DM orang, thank you Om Ben, thank you udah banyak kasih masukan dan sebagainya. Itu buat saya kayak mood booster buat saya, energi baru buat saya. Berarti saya harus melanjutkan apa yang saya lakukan. Karena apa yang saya lakukan ini mengubah hidup orang itu. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau bicara dukanya. Nah, dukanya sebagai seorang KOL tuh apa Om Ben? Kalau duka yang saya rasakan, saya punya banyak musuh sebenarnya dalam tanda kutip ya. Karena ada orang-orang yang merasa tidak suka dengan apa yang saya kerjakan. Karena mereka juga waktu itu, saya masih ingat, saya tidak pernah ketemu orangnya, tapi orang ini nggak suka sama saya gara-gara kita bersaing grup saham. Jadi kita nggak pernah ketemu dan saya tidak merasa saingan karena buat saya ya nggak ada yang perlu dipersaingkan di situ gitu loh, ya kan? Saya tidak menjual sebuah produk, saya hanya menjual yang namanya edukasi, ya kan? Apa yang namanya ya, saya memberikan stock picks dan lain sebagainya. Tapi ya ada orang-orang yang nggak suka, ya itu banyak sekali. Dan waktu saya masih ingat waktu pandemi itu, KOL tuh grup saham itu di Telegram tuh berjamur kayak jamur di musim hujan itu. Betul. Ya, itu betul. Banyak sekali. Betul. Tapi ingat, waktu yang membuktikan. Sekarang udah gak ada semua rata-rata. Iya betul. Nah waktunya membuktikan di mana orang bisa bertahan nggak, ya kan? Dukanya apa lagi? Dukanya adalah ketika orang bilang kamu jualan ludah. Jadi komentar negatif lah ya. Ya, kamu cuma penjual ludah. Kamu make money dari membership, ya kan? Kamu make money dari follower kamu, ya kan? Kalau kamu memang jago trading, ngapain bayar? Gratis lah. Itu yang sering saya dapatkan pada awalnya. Saya sempat down, waktu itu sempat konfront. Tapi seiring waktu berjalan, saya mengerti bahwa saya tidak perlu membuktikan apa-apa ke orang-orang tersebut. Karena orang akan menganggap saya jelek ketika dia menilai saya jelek, ya kan? Saya nggak bisa merubah pemikiran orang, Pak. Makanya saya lakukan sekarang adalah saya lebih menyebarkan vibes yang positif. Ketika saya menemukan komentar negatif ya, ada orang yang terlalu ofensif ke saya dan komentar nggak sopan, saya langsung blok. Sesimpel saya nggak adil lagi, saya langsung blok. Dan saya belajar tidak cari musuh.
nggak nyenggol sana sini ya. Saya belajar untuk benar-benar ya kita mengedukasi aja lah, ya nggak perlu nyenggol-nyenggol. Dan itu membuat sampai sekarang metode saya sehat. Saya hampir tidak menemukan hate speech lagi sekarang. Adalah 1-2, tapi kalau 1-2 dibandingkan 1.000 orang yang berterima kasih sama saya menganggap ya udahlah. Saya nggak bisa menyenangkan semua orang kan. Betul. Nah itu dukanya. Dukanya lagi adalah dibilang tukang pom-pom. Oh. Ya, pom-pom tadi Pak Firman sempat bilang ya, KOL katanya seorang nabi, dipercaya omongannya, ya kan. Nah, jadi saya belajar dari situ juga. Oke, saya tidak akan banyak menyebut nama saham. Karena apa? Karena ya menjaga supaya saya nggak pom-pom sana sini. Jadi benar-benar kalau saya melihat ada saham menarik, biasa di medsos saya tutupi nama sahamnya. Kalian cari sendirilah. Saya cuma kasih sedikit clue-clue aja ya. Dan mereka suka katanya. Tebak-tebakan Don Umben saham apa? Tebak-tebakan. Oh ya udah. Tapi ya memang market maunya begitu. Lah itu dukanya. Tapi overall menurut saya dukanya nggak ada apa-apa daripada kesukaan yang saya dapatkan untuk merubah banyak orang. Oke. Nah berarti seorang KOL dukanya dia ada banyak komentar negatif ya. Ada hatersnya juga. Itu biasanya orang yang misal itu nggak mudah loh Om Ben untuk menghadapi yang seperti itu. Apalagi kalau orangnya overthinking. Nah Om Ben tipikal yang mana nih? Ada overthinking nggak? Saya belajar untuk tidak overthinking. Walaupun memang terkadang kesel gemes gitu ya. Emosi tiba-tiba mendidih sendiri. Cuman saya menyadari itu yang tadi saya bilang Pak. Saya nggak bisa menyenangkan semua orang. Itu yang pertama. Ya kan? Nabi di semua agama aja punya musuh kan. Ya kan kalau di agama saya seorang Kristiani, Yesus Kristus aja punya musuh. Ya apalagi saya seorang manusia biasa. Nah, itu yang saya pegang. Ya udah. Kalau memang 1 orang 2 orang bilang jelek, tapi ada 1.000 orang yang bilang baik, ya saya menganggap ya wajar. Tapi kalau lebih dari 40%, 50% orang bilang saya jelek, nah itu saya harus koreksi dong berarti. Ya kan? Jadi saya nggak overthinking dan saya berpikir ya udah. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu hanya menurut saya mohon maaf iri aja. Ya. Mereka mungkin nggak ada di posisi saya, ya. Makanya orang ada bilang kan, kalau kamu diomongin dari belakang, bersyukurlah berarti kamu ada di depan orang tersebut. Karena kalau orang tersebut nggak di belakang kamu, dia nggak bisa ngomongin kamu dari belakang, dia akan ngomong kamu di depan kamu. Logiknya kan seperti itu. Nah itu yang saya pegang dan ya udah itu membuat saya lebih happy, lebih bisa sehat mengedukasi tanpa menghiraukan distraksi-distraksi yang menurut saya nggak terlalu berguna seperti itu. Iya. Nah sekarang kan banyak tuh KOL yang memang identik dengan pom-pom saham. Iya ada sih. Makanya pemerintah kan mau mengatur tuh ya. Ada aturan yang nanti akan diterbitkan yang terkait influencer ya. Nah memang kalau dipikir-pikir ya banyak sekarang yang investor pemula nih. Mereka hanya ambil sekilas langsung mereka percaya dan mereka langsung beli. Lalu ketika misalnya itu salah dan mereka akan teriak-teriak. Ya, mereka akan teriak-teriak. Nah, menurut Om Ben yang terkait dengan pengaturan terkait dengan KOL yang akan diterapkan oleh pemerintah ini, menurut Om Ben gimana? Apakah itu bagus atau gimana? Menurut saya aturan itu kan harus ada untuk membuat sebuah keteraturannya. Kan seperti itu. Tapi jangan lupa esensinya. Esensinya itu bukan di aturannya. Tapi esensinya itu adalah bagaimana seharusnya itu memfilter mana yang benar, mana yang enggak. Kalau kita ngomong aturan, contoh seorang KOL harus punya lisensi, ya kan? Sama, ya kan? Untuk orang jadi pengajar harus jadi guru. Tapi pertanyaannya, berapa banyak guru yang menyesatkan? Berapa banyak orang berijazah yang menyesatkan? Berapa banyak dokter yang melakukan malpraktik? Dokter yang resmi. Benar juga tuh. Iya kan? Jadi kuncinya bukan di aturannya dong berarti. Kuncinya adalah memfilter orang-orang yang memang layak menjadi seorang KOL atau influencer tersebut. Nah itu yang penting. Jadi menurut saya aturan gimana? Saya setuju banget ada aturan. Tapi yang terpenting adalah pemerintah itu harus membuat tindakan tegas. Kalau ada orang-orang yang udah melanggar, harus ada tindakan tegas. Jangan cuman bikin aturan tapi ada pembiaran yang lainnya. Itu kan nggak fair ya. Iya kan? Karena menurut saya yang tadi saya bilang, seorang guru dan dokter aja bisa malpraktik kok. Iya kan? Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah mengedukasi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memfilter influencer tersebut. Dan saya jujur mau bilang juga, orang yang banyak yang tidak bergelar itu malah impactnya gede.
dibanding orang yang bergelar. Sekali lagi saya tidak mengecilkan sebuah gelar atau pencapaian atau institusi ya. Tapi kenyataannya di lapangan seperti itu. Karena apa? Orang tersebut bekerja dengan hati. Iya kan? Mungkin dia punya keterbatasan, nggak bisa sekolah, nggak bisa apa. Tapi dia punya passion, dia punya hati. Nah, orang yang seperti ini yang harusnya dirangkul, didukung, disupport penuh. Kalau perlu, misalnya orang ini, saya ngerti untuk sekolah itu kan butuh biaya. Nggak semua orang punya biaya. Nah, mungkin saran saya orang-orang yang punya hati seperti itu dikasih beasiswa. Kamu mau jadi influencer nggak apa-apa. Kalau kamu memang punya passion, followernya banyak, oke, ya kan? Ya udah, kasih aja pelatihan disubsidi oleh pemerintah. Nah, itu lebih fair. Ya kan? Karena kalau membuat aturan saja tapi tidak melakukan seperti itu, saya khawatir banyak orang-orang di luar sana yang memang tulus tapi punya keterbatasan. Nah, ini yang jangan sampai kita menjadi penghambat, aturan menjadi penghambat untuk orang berkreasi. Ya, itu yang mau saya tambahkan. Jadi kita harus lebih bijaksana. Karena yang terpenting adalah orangnya, bukan gelarnya. Seperti itu. Jadi kalau saya bisa simpulkan, di atas semuanya itu yang paling penting etika dan bertanggung jawab. Betul sekali. Oke. Nah, menurut Om Ben, seorang KOL yang kebetulan di investasi modern seperti sekarang, investor pemula itu sering sekali menjadikan mereka ini sebagai figur. Makanya istilahnya ada key opinion leader. Nah, etika dan tanggung jawab seperti apa yang harus dimiliki seorang KOL saham? Menurut saya etikanya adalah yang pertama, apa yang dia ucapkan tuh harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua harus based on data. Bukan cuma opini. Bukan cuma opini. Karena opini itu menurut saya subjektif. Ya, menurut Pak Firman, ya, cangkir ini bagus, menurut saya jelek. Betul. Opini bisa berbeda-beda, ya kan? Betul. Tapi kalau dengan data, misalnya Pak Firman bilang, cangkir ini bagus. Kenapa bagus? Karena terbuat dari kandungannya sekian. Dibuat oleh pabrik ini. Pabrik ini memiliki lisensi begini-begini. Pabrik ini punya track record. Artinya apa? Based on data. Nah, yang saya suka adalah KOL yang menyajikan based on data. Bukan subjektivitasnya aja. Ketika dia memang suka dengan sebuah instrumen atau sebuah saham, ya, kalau dia bisa menyajikan based on data, silakan. Dia orang mau bilang dia pom-pom, nggak ada masalah. Dia suka dengan saham ini karena apa? Ada reasonnya, ada pertanggungjawabannya, ada dasarnya, ada dasar ilmunya, ada teorikal fundamental, teorikal teknikalnya. Bukan yang dibuat-buat, bukan yang dibuat cocokmologis sehingga mendukung pemikiran dia. Nah, itu yang harus dimiliki untuk seorang influencer yang sehat. Dan bisa dilihat lagi adalah seorang influencer yang sehat pasti akan memiliki follower yang lebih sustain dan stabil, ya kan? Nggak cuman one season wonder aja menurut saya, Pak. Ya, jadi saya rasakan memang sekarang banyak teman-teman influencer. Saya tidak bilang mereka itu jelek semua, enggak. Mereka bagus-bagus, yang baru-baru, yang muda-muda, keren-keren semua. Cuman kembali lagi ya, buat teman-teman ya, untuk melihat mereka yang mana yang baik, mana yang enggak, ya lihat aja datanya, track recordnya, ya kan. Kemudian lihat juga apakah ada motif-motif di belakangnya, ya kan? Apakah dia tulus? Sesimpel itu kan. Betul. Ya, itu yang menurut saya the most important thing. Ya, kita harus melihat orang ini motifnya apa untuk menjadi seorang influencer. Motifnya cuma cari duit aja, cuma cari tenar aja, cuma cari masa aja, atau dia mau mengedukasi. Kalau motifnya mengedukasi, saya rasa dia akan bertahan sampai puluhan tahun, Pak. Bahkan kita ngerti ya, ada beberapa teman-teman yang mengedukasi di saham dari zaman 2008 sampai sekarang masih ada. Iya kan? Karena mereka apa? Mereka punya passion di sana. Nah, ini yang harus kita ngerti. Oh, ini berarti memang sustain. Ya, seperti itu. Oke. Makanya saya setuju. Kalau dulu ada namanya key opinion leader, saya pikir nanti seperti yang apa sampaikan Om Ben tadi, berarti nanti perlu juga yang namanya KOC, key opinion customer. Ya, jadi opini daripada pengikutnya seperti apa nih ya? Dengan data, dengan produk, dengan yang tadi disampaikan layanan, benefit, manfaat yang dia rasakan, sehingga akhirnya dia yang mempertegas bahwa oh leader ini, KOL ini oke, ya. Jadi KOC, ya, key opinion customer. Oke, Om Ben, sekarang kita melihat ya pasar market Indonesia tuh untuk saham itu sangat besar. Nggak nyampe 5% untuk Indonesia untuk saham.
Sementara kalau kita lihat misalnya di luar negeri itu udah di atas puluhan persen. Yeah. Dan sebenarnya dengan adanya KOL ini kita melihat di market yang seperti sekarang, yang investasi modern seperti sekarang, peran KOL ini sangat dibutuhkan. Dan ya terlepas ada KOL baru atau KOL yang tanda kutip menyesatkan, nah mungkin masukan Om Ben bagi tips bagi yang mau menjadi KOL saham, kira-kira apa yang harus mereka siapkan untuk mereka bisa seperti Om Ben? Kalau saya bilang yang perlu disiapkan seorang KOL adalah kita harus mengerti apa yang kita omongkan. Jadi saya beberapa kali dulu itu mendapatkan tawaran untuk cryptocurrency. Tapi saya ngomong sama mereka, maaf saya nggak bisa. Karena apa? Ini bukan bagian saya. Okay. Saya tidak mengerti apa yang akan saya omongkan seperti itu. Makanya saya menolak. Makanya orang waktu itu bilang, oh Om Ben fokus di saham. Sebenarnya enggak, bukan fokus di saham. Karena saya memang waktu itu belum mendalamin instrumen lain. Nah kalau saya sekarang kan memang sudah merambah ke gold karena market kita bergejolak ya. Saya lihat gold bisa menjadi opsi untuk teman-teman karena bisa dua arah marketnya ya. Saya mulai membahas gold. Nah ketika ada tawaran dari beberapa perusahaan yang masuk ke saya, karena saya memang mengerti apa yang saya omongkan, saya mengerti produknya ya, dan saya juga memilih yang masuk seperti apa. Ya intinya adalah saya nggak mau orang kesesat gara-gara saya. Oke. Jadi yang dibutuhkan oleh KOL yang pertama adalah kita menguasai apa yang kita omongin. Jangan nggak menguasai. Jangan asbun. Jangan asbun, ya kan? Okay. Karena nggak lucu banget gitu loh, ya kan? Yeah. Itu konyol sekali. Yang kedua adalah kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Dan yang ketiga kita harus punya kesiapan mental. Ya, menjadi seorang KOL atau seorang public figure itu nggak gampang. Orang akan mensorot, meng-highlight hidup kita, pasti. Kalau kita nggak siap di highlight, ya jangan menjadi seorang leader. Kalau kita nggak siap dikoreksi, jangan menjadi seorang leader. Iya kan? Kan begitu ya. Yeah. Karena seorang leader yang sehat itu adalah seorang yang bisa membimbing. Bukan hanya memimpin. Yeah. Tapi membimbing. Ini yang susah. Iya kan? Bukan hanya memimpin, tapi membimbing ya. Yes. Kalau kita ngomong ini seperti merangkul mereka. Ini loh. Aku bawa kamu ke tempat yang baik. Merangkul, kemudian mereka jatuh dalam perjalanan, kita mengobati mereka. Itu gak gampang, itu tidak mudah. Dan itu saya lakukan di dalam grup saham udah dari 2020. Ya, dimana orang curhat nyangkut sini nyangkut sana. Yang paling berat apa? Ketika saya juga mengalami loss, saya harus ngurusin orang loss. Iya. Bener kan? Ya, berat loh itu Pak. Ya, Dan itu kalau kita gak bisa profesional, kita gak akan bisa sustain di situ. Kita lagi down. Bagaimana orang yang lagi down harus menguatkan orang lain. Iya. Ya itu yang saya pelajari. Saya harus profesional, saya harus menyiapkan mental saya. Dan saya harus siap sedia kapanpun ketika mereka membutuhkan. Karena apa? Saya waktu itu membuka grup saham. Ya kan? Nah kalau teman-teman pengen jadi seorang yang punya influence seperti itu, ya harus siap mati-matian begitu. Kalau nggak siap, jangan menurut saya. Karena apa? Karena kamu nggak akan tahan. Kamu gak akan tahan. Gitu loh. Paling ya dulu saya masih ingat ketika saham lagi rame 2020, 2021 semua kan di saham semua. Iya. Komunitasnya banyak banget. Banyak. Kripto rame, saham merosot, pindah ke kripto semua. Iya. Rata-rata. Iya kan? Saham ditinggalkan. Hanya beberapa. Sampai sekarang pun kalau kita Pak Firman tahu ya, di saham tuh gak sampai hitungan ini 10 lebih. 10 lebih adalah. Hitungan 20 ya sampai kan nggak sampai saya rasa di saham yang benar-benar sustain. Dan kalau dulu sampai ratusan. Itu akan terjadi namanya seleksi alam. Iya. Orang yang benar-benar kuat bertahan ya kan. Apalagi market lagi jelek. Siapa yang mau di market? Mau ngomongin apa soal market? Market lagi jelek begini. Nah itu dibutuhkan seorang leader yang bisa membimbing mereka satu persatu. Oke, gitu. Kata yang digarisbawahi bukan hanya sekedar memimpin tapi membimbing. Yes, betul. Nah, membangun sebuah komunitas bukan hanya membangun followernya ya. Betul. Tetapi lebih ke arah benar-benar community ini menjadi semacam wadah untuk yang tadi ya, untuk saling membimbing, saling asih, saling asah, saling asuh. Komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat. Oke. Menarik untuk pembicaraan hari ini. Dan hari ini mungkin Om Ben, konklusi yang bisa disampaikan buat mereka-mereka yang ingin menjadi seorang KOL.
Konklusinya apa ya? Saya juga bukan menganggap saya itu udah jago. Saya masih banyak belajar dari teman-teman yang lebih senior kan seperti. Cuman kalau ditanya apa sih konklusinya, ya kembali ya, key opinion leader. Opini kamu itu akan diikuti banyak orang. Jadi jangan sampai salah ucap. Jangan sampai salah ucap. Yes. Okay. Jangan sampai tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang udah kita ucapkan, apalagi udah masuk ke dalam medsos. Ya kan, ada track recordnya. Dan ingat, sekarang netizen sekarang pintar-pintar. Ya, betul. Jejak digital itu nggak bisa hilang. Betul. Nggak bisa hilang. Semakin kita bersih, ya, semakin kita punya integritas. Kita tuh nggak punya celah yang bisa dijatuhkan orang sebenarnya, gitu loh, ya kan. Jadi itu yang penting. Oke, kalau ngomong kehidupan pribadi itu kan berbeda. Ya, orang-orang masing-masing punya hidup pribadi masing-masing, punya masalah pribadi masing-masing. Tapi ketika dia sudah di depan mic seperti ini, di depan publik, dia menyampaikan sesuatu, ya, itu adalah hal yang manusia yang baru yang berbeda dengan manusia pribadinya, menurut saya. Jadi benar-benar harus punya integritas, punya yang namanya spirit yang ada, ya kan. Kamu harus bisa membangkitkan orang, mengencourage, passion seperti itu. Mengedukasi, menyembuhkan, ya kan, memberikan motivasi dan mengajar dengan benar. Jadi seorang KOL itu nggak gampang, karena apa yang kita ucapkan itu dipertanggungjawabkan di semua orang, bahkan kepada Tuhan, menurut saya. Oke. Seperti itu. Oke, untuk seluruh pemirsa, bahwa saat ini memang di investasi modern peran KOL sangat penting bagi Anda yang pemula. Bahwa sebenarnya ke depan kita akan ada program untuk microfluencer yang tertarik untuk mereka bergabung menjadi seorang KOL saham untuk menjadi wadah untuk orang belajar tentang apa itu saham. Nanti ada kelasnya, tunggu, ikuti sosial media The Fitpost Show, Fitpost, dan ikutin juga podcast-podcast yang kita adakan. Untuk seluruh materi kelas yang kita buat, tinggal tunggu di beritanya, informasinya di sosial media. Terima kasih Om Ben untuk waktu dan acara yang menarik podcast ini. Sama-sama Pak. Semoga nanti banyak orang-orang yang menyusul seperti Om Ben. Amin. Oke, sampai ketemu di podcast The Fitpost Show selanjutnya. See you. See you.